Seekor dinosaurus raksasa tiba-tiba melompat keluar dari ombak laut dan hampir membunuh kru kapal. Namun yang mengejutkan bukannya takut, semua orang justru tertawa. Sebenarnya mereka datang ke laut ini untuk mencari seekor Hanglong purba raksasa agar bisa mengambil darahnya untuk penelitian. Bahana mengarahkan senjata bius, tetapi kapal berguncang oleh ombak sehingga sulit mengenai sasaran. Asisten segera maju dan menguncinya di bagian depan kapal agar tubuhnya stabil. Kapten dengan cermat mengamati gerakan Hanglong dan memutar kapal dengan kecepatan penuh ke arahnya. Senjata itu hanya bisa bereaksi dari jarak 10 meter. Karena itu Bahana menahan napas dan berkata pada dirinya sendiri, harus tepat dalam sekali tembakan. Namun ketika kapal mendekat, Hanglong seolah mengerti dan menyelam ke dalam air. Detik berikutnya ia muncul kembali ke permukaan. Tubuh raksasanya menimbulkan gelombang besar hingga tangan Bahana tergelincir dan peluru meleset. Ia segera meminta asisten mengambil suntikan kedua. Namun Hanglong melihat jarum terbang itu dan sadar bahwa benda itu berbahaya. Ia langsung menyerang Bahana. Untung kakinya tersangkut, kalau tidak ia sudah jadi santapan monster itu. Bahana segera kembali ke kapal dan menembakkan bius tepat ke punggung Hanglong. Tak lama kemudian darahnya terkumpul, lalu mesin otomatis mengirim sampel ke udara seperti misil kecil. Parasut terbuka dan asisten berhasil menangkapnya. Dengan begitu mereka mendapatkan darah bernilai miliaran. Namun di tengah perayaan, dokter melihat dinosaurus kecil berenang di laut. Itulah Polar Dragon. Mereka bekerja sama dengan Hanglong saat berburu. Polar Dragon mengira kapal adalah mangsanya. Seorang prajurit mengeluarkan senapan mesin dan menembaki mereka hingga kabur. Namun ia tidak sadar ada satu Polar Dragon lain mendekat diam-diam dari belakang. Hewan itu melompat mencengkeram prajurit lalu memakannya. Belum sempat semua orang pulih dari keterkejutan, Hanglong kembali menyerang kapal. Keseimbangan kapal terganggu. Polar Dragon memanfaatkan kesempatan dan hampir saja memakan pengamat. Seorang gadis kecil hampir tergelincir jatuh ke laut, tapi ayahnya, sang kapten, berhasil menyelamatkannya. Kapten berpikir jika ia membawa kapal ke arah karang, maka Hanglong akan berhenti mengejar. Rencana itu berhasil, tapi Hanglong tetap mengejar. Ia menghantam kapal begitu keras hingga mesinnya rusak. Kapal pun meluncur cepat ke arah pantai layaknya kereta tak terkendali. Kapten memerintahkan semua orang untuk melompat ke laut. Mereka semua berhasil selamat, tapi kapten tak punya cukup waktu. Kapal menabrak pantai, namun ajaibnya ia juga selamat. Tim pun berangkat ke misi berikutnya, mencari gen Titanosaurus. Dengan alat sinyal, mereka sampai di wilayahnya. Awalnya tenang, tapi tiba-tiba dari semak muncul ekor raksasa. Itu adalah Titanosaurus. Ia pemakan tumbuhan, jadi tak perlu takut. Black Widow menembakkan bius dan mengambil sampel darahnya. Sekarang mereka punya darah Hanglong, Raja Laut, dan Titanosaurus, Raja Darat. Tersisa Raja Langit, Quetzalcoatlus. Untuk itu mereka harus naik ke puncak gunung. Namun dokter menyusun rencana cerdik. Jika mereka mengambil gen dari telur saat induknya tak ada, mereka bisa menghindari pertempuran. Tim memanjat tebing dengan tali menuju sarang. Dokter hati-hati mengambil cairan dari telur. Tiba-tiba induk Pterosaurus kembali dan menyerang dokter. Xiao Fei melempar senjata dari luar untuk mengalihkan perhatian, tapi tali mulai ditarik keras. Black Widow segera menangkap tali tepat waktu dan menyelamatkan dokter. Namun Xiao Fei digigit dan ditelan oleh Pterosaurus. Keseimbangan dokter hilang dan ia jatuh. Beruntung ia tertahan daun-daun lalu jatuh ke air dan selamat. Mesin juga turun dengan parasut tak jauh dari sana. Dengan begitu sampel ketiga pun didapatkan. Sekarang mereka memiliki 3 gen lengkap.